tekan subscribe dan klik tombol suka. Dan selesai. Hati-hati, Hero. Kau perlu bantuan, Farah? Tidak, terima kasih, Leo. Aku juga sudah selesai. Bagaimana, Katie? Semua bendera sudah naik. Sepertinya Hero juga sudah selesai. Kerja bagus, Ranger. Kita hanya perlu mengencangkannya. Sempurna. Terima kasih sudah datang membantuku memasang ini. Sekarang aku bisa menanam lebih banyak lagi untuk kawan-kawan. Sama-sama, Farah. Berikutnya apa? Menurut buku catatanku, berikutnya kita perlu memberinya pupuk. Apa ini yang baunya tercium sampai ke sini? Iya, itu adalah pupuk kandang. Pupuk kandang. Apa itu? Bagaimana aku menjelaskan padamu ya? Sebenarnya itu adalah kotoran hewan. Oh, Pupuk kandang membantu tanaman tumbuh lebih baik. jangan khawatir. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar sebelum mengotori tangan? Kedengarannya kau setuju, Hero? Tentu saja, Hero. Ayo kita bermain. Ini enak sekali, Farah. Hero, Ada sesuatu. Ada apa, Hero? Mana bolamu? Itu bola Hero. Kelihatannya ada bau yang berbeda. itu bukan bolanya. Aku mengirimkan fotonya padamu, Katie. Lihat apa yang bisa kau temukan tentang bola bau itu. Sudah aku lakukan. Seperti yang kuduga. Bola itu sebenarnya bola kotoran. Bola kotoran. Bola kotoran dibuat oleh kumbang kotoran. Kumbang-kumbang ini mengumpulkan kotoran dengan menggulungnya menjadi bola. Sehingga mereka bisa menggulingnya ke sarang mereka. Apa? Untuk apa mereka melakukannya? Sebenarnya bola kotoran yang mereka buat digunakan oleh kumbang betina untuk meletakkan telur atau sebagai makanan. Makanan. Kotoran itu sangat penting bagi kumbang kotoran. Tapi tidak semua kumbang kotoran membuat bola kotoran. Ada 3 jenis kumbang kotoran yang berbeda-beda. Roller, tunneler, dweller. Roller menggulung kotoran menjadi bola. Sementara tunneler mengubur kotoran dengan menggali di bawahnya. Dweller tinggal di dalam kotoran itu. Jadi, ini milik kumbang kotoran roller. Dia mungkin mengira bola Hero adalah bola kotoran dan menggulingkannya. Tidak apa, Hero. Nanti kita ambil yang baru. Kami akan ambilkan yang lebih besar. Lebih berwarna-warni. Kau hanya ingin bola yang lama kembali, ya? Aku rasa tidak ada cara lain. Kita harus membantu Hero mendapatkan kembali bolanya. Bagaimana bisa menemukan bola Hero? Sepertinya waktunya untuk melakukan pencarian dengan gaya kuno. Ayo, kita berpencar ya. Aku dan Hero akan mencari ke sebelah sana. Aku dan Farah akan mencari ke sebelah sana. Baik, Ranger. Ayo kita cari bola Hero. Menurut buku catatanku, bab 3 halaman 9, ranger kecil harus sangat berhati-hati jika menangani kotoran. Karena akan banyak sekali jenis bakteri atau parasit yang mungkin ada dan bisa menginfeksi. Hah? Katie! Aku mendengarmu, Farah. Sarung tangan. Ini aku masih punya lagi. Oh, terima kasih. Bukan hanya bola kotoran. Bola kotoran. Ini juga hanya bola kotoran. Kurasa aku harus mulai mencari. Sepertinya itu bola kotoran biasa. Awas, ada genangan air. Oh, tidak. Kemana perginya? Kumbangnya konyol sekali. Kau bisa mengitarinya. Kau tahu? Tapi biar ku bantu. Jika kau berjalan mundur, kau akan terus menabrak sesuatu. Sekarang katakan, apa kira-kira kau tahu mau pergi ke arah mana? Mereka pasti tahu. Hah?
kumbang kotoran sebenarnya sangat hebat dalam bergerak. Wah, Ranger Rocky. Halo Ranger kecil. Kumbang kotoran mempunyai cara bergerak yang khusus. Tidak masalah mereka berjalan mundur. Mereka tidak perlu melihat-lihat di tanah. Karena mereka bergerak menggunakan insting mereka. Mereka memanfaatkan sinar matahari di siang hari. Dan di malam hari, mereka memanfaatkan bintang-bintang di langit. Seperti yang dilakukan para pelaut di masa lalu. Dilakukan di masa lalu. Aha! Aku harus pergi ke sana. Sampai nanti, Ranger kecil. Ya, selamat tinggal Ranger Rocky. Ayo Hero, kita cari bolamu. Tidak, bukan, hanya bola kotoran. Bintang, itu dia. Hero, di sebelah sana. Itu bukan bolamu, sobat kecil. Itu milik Hero. Boleh kami memintanya kembali? Oh tidak, bolanya. Jangan kumbangnya juga. Hero, kita menuju tempat ke tebing itu. Jetpack, nyalakan. Kita harus berbuat sesuatu. Permisi. Sebelah sana. Baik, kita semua di sini. Ranger kecil menuju penyelamatan. Tidak berhasil. Aku akan menangkap kumbang itu. Tepat di belakangmu. Oh, Leo, dia akan jatuh dari tebing. Berhasil. Itu hanyalah sebuah tebing kecil. tangkapan bagus, Farah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah naik rute ekspres kumbang kecil. Kau sudah sampai di tempat tujuan. Pintu keluar dari sebelah kiri. Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan tangan kosong. Ini bola kotoranmu. Sekarang, kumbang kotoran mendapatkan bola kotorannya dan Hero menemukan bolanya. Kerja bagus, Ranger. Ups, lebih baik kita bersihkan dulu bola itu. Misi berhasil. Hai Ranger cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Wow, ular! Oh, hai Ranger cilik Zari. Leo, ada ular di kamar mandiku. Lihat. Wow, besarnya. Jaga jarak aman darinya, Zari. Kenapa bisa di sana? Aku aman, Leo. Tapi aku tidak tahu kenapa ada ular. Kamar mandi bukan tempat tinggal ular. Kita harus pulangkan dia. Apa ada yang bilang ular? Ya, ada ular di kamar mandi Zari, Katie. Jangan cemas, Zari. Kami akan cari tahu tentang ularnya dan segera ke sana. Bagus, Ranger pamit. Ranger pamit. Katie, kita harus cari tahu tentang ular di kamar mandi Zari. Segera aku cari. Dapat sesuatu? Coba lihat. Ular di kamar mandi Zari adalah ular sanca kembang. Mereka salah satu ular terpanjang di dunia dan berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Itu masuk akal. Zari tinggal di Singapura yang berada di Asia Tenggara. Tapi di kamar mandi... Ya, itu aneh. Sanca kembang biasa ditemukan di hutan hujan tropis. Mereka tidak berbisa, tapi mereka punya gigi tajam yang bisa melukaimu cukup parah. Sanca kembang adalah pembelit. Jadi mereka bisa membelit dan juga meremas mangsa. Oh tidak, kita harus cepat ke rumah Zari. Zari, kau tidak apa-apa? Hah? Kau sedang apa, Zari?
Aku memainkan musik untuk menghipnotis ular supaya dia jadi tenang. Jadi tidak akan melukai kita saat dipindahkan ke rumahnya. Kau yakin itu bisa? Tentu, aku lihat di acara TV. Jangan percaya semua yang ada di TV, Ranger cilik. Ranger Rocky? Memainkan musik tidak akan menghipnotis ular. Cara mereka mendengar beda dengan kita. Oh, lalu kami harus apa? Maaf, Ranger cilik. Aku punya masalah darurat. Kalian bisa mengawasi ularnya? Aku akan kembali. Tapi ingat untuk menjaga jarak dengan ular. Serahkan pada kami. Dadah, Ranger Rocky! Oke, ular. Hah, kemana dia? Ular itu menuju keluar jendela. Oh tidak. Ransel, terbang. Kemana dia? Kembali ular. Di mana kau ular? Keluarlah. Apa ularnya ke sini? Apa? Leo, ularnya hilang. Halo, Ranger cilik. Mana sanca kembangnya? Ularnya hilang. Iya, ular itu mungkin sudah jauh dari sini sekarang. Jangan menyerah, Ranger cilik. Ularnya mungkin masih dekat sini. Meski ular sanca kembang pandai berenang dan memanjat, mereka tidak begitu cepat di tanah. Sanca kembang biasanya pemalu dan menghindari manusia. Tapi mereka bisa agresif jika merasa terancam. Jadi hati-hati saat mencarinya. Jangan terlalu dekat dengan ular. Ya, Ranger Rocky. Kami akan cari. Ayo lakukan. Ransel, terbang. Ayo meluncur. Di mana kau ular? Ayo keluarlah. Di mana kau ular? Keluarlah. Ada ular di sini? Ular, kau di dalam? Apa ada yang menemukan ularnya? Tidak. Hero? Ranger Rocky! Mundurlah anak-anak, semua aman. Halo Ranger Rocky, apa kau berhasil menyelamatkan sanca kembang? Sedang kutangani sekarang. Siapa itu Ranger Rocky? Dia Ranger Kalai dari Acres, organisasi yang fokus menyelamatkan satwa liar. Dia punya kisah sanca kembang menarik. Oh, sungguh? Ceritakan Ranger Kalai. Aku ingat beberapa tahun lalu ada ular sanca kembang di dalam toilet di area perumahan. Ular itu tersangkut di dalam toilet. Kami harus memakai metode tertentu karena ular sangatlah pemalu dan kami menunggu di balik toilet sebelum bisa memegang dan mengeluarkan ularnya dengan pelan-pelan. Kasusnya cukup menarik, mungkin hanya itu kasus kami harus mengeluarkan ular dari toilet. Sanca kembang adalah spesies yang umumnya ada di Singapura. Sayangnya karena salah paham, banyak orang mengira mereka adalah hama, padahal bukan. Sanca kembang sangat penting bagi ekosistem karena mereka menurunkan populasi tikus. Menurut sebuah penelitian, 90% makanan mereka adalah tikus. Mereka suka menerka mangsa berupa tikus dan hama kecil di saluran pipa, sungai, dan juga selokan. Kalau kau melihat ular sanca di area perumahan, jangan takut dan cukup menjaga jarak 2 atau 3 meter dan bantu tenangkan orang lain. Yang terpenting, jangan ada yang mengganggu ular supaya mereka tidak membela diri. Kalau bisa, ambil foto ularnya dan panggil orang yang tepat. Kau bisa panggil Acres atau juga telepon N-Parks. Cerita yang sangat menarik. Aku jadi tahu. Terima kasih Ranger Kalai. Sama-sama, Ranger pamit. Ranger pamit. Nah, saatnya kita memulangkan ular ini. Ini dia. Dadah ular. Jaga dirimu. Jangan ke kamar mandi lagi. Misi sukses. Hah?
jalan. Oh tidak, mobil, hati-hati. Anjing pintar. Coba tangkap yang ini, Hiro. Ups. Leo, semoga kau tidak merusak komputer. Kita harus periksa sekarang. Oke, Katie. Aku di belakang. Sampai nanti, Hiro. Semoga komputerku aman. Komputer, kau aman. Hai, Ranger Cilik Zari. Hai Leo, ada hewan di tengah jalan dan banyak mobil yang melaju cepat. Dia tampak seperti reptil bersisik. Aku butuh bantuan. Kami akan ke sana, Zari. Kumohon cepat, Ranger pamit. Ranger pamit. Kita pergi sekarang. Kita bisa cari tahu informasi hewan itu di jalan. Jangan cemas, ada aku. Aku akan terus mengawasimu. Halo? Oh, ya, Mama. Baiklah, Ma. Oh tidak, kemana dia? Apa yang kau tahu tentang reptilnya, Katie? Itu bukan reptil, Leo. Hewan yang ditemukan Zari adalah terenggiling Sunda. Dia adalah salah satu dari sedikit mamalia yang tubuhnya tertutup sisik. Terenggiling hewan nokturnal, pemalu, dan penyendiri. Mamalia pemalu bersisik. Keren! Hai, Zari. Hai Zari, hewan di jalan itu terenggiling Sunda. Ya, soal itu dia hilang. Oh, tidak. Pasti masih dekat sini. Ayo berpencar dan cari. Ransel terbang. Ayo meluncur. Di mana kau, terenggiling? Ide bagus, Hiro. Kita lihat apa bisa temukan terenggiling. Itu dia. Aku lihat. Terenggiling jadi bola. Kita harus singkirkan dia dari jalan. Aku akan lari dan ambil. Jangan. Itu berbahaya, Zari. Aku punya ide yang lain. Aku akan turun dan ambil terenggiling. Katie, Zari, bilang saat tidak ada mobil. Hati-hati, Leo. Aku siap. Tunggu, dan sekarang. Aku datang, terenggiling. Tidak, Leo. Ada mobil. Terbanglah. Wow! Ranger Rocky. Kau sudah aman, Leo. Terima kasih, Ranger Rocky. Tapi terenggiling masih di tengah jalan. Ada yang aneh, Ranger Rocky. Dia jadi bola. Jangan cemas, Ranger Cilik. Itu cara terenggiling melindungi diri. Saat terenggiling Sunda merasa terancam, mereka meringkuk jadi bola untuk menutupi bagian vital seperti wajah dan perut. Sisik mereka bekerja seperti baju zirah yang melindungi mereka dari dimakan pemangsa. Sisik mereka sangat keras, bahkan macan tidak bisa menggigitnya. Tapi, apa sisik terenggiling cukup kuat untuk melindunginya dari terlindas mobil? Tentu tidak, tapi kalian harus cari solusi yang tidak membahayakan diri. Aku tahu harus apa, Ranger Rocky. Bisa pakai ransel terbang. Aku pakai tablet untuk mengendalikan ransel dari sini. Kita tidak harus ke tengah jalan sama sekali. Ide yang luar biasa, Katie. Oke, Katie. Ayo lakukan. Dan terbang. Awas mobilnya. Ada lagi yang ke arahmu. Sedikit lagi, terenggiling. Mobil. Aku lihat. Dapat, terenggiling. Wow. Jangan jatuh. Iya. Hampir saja. Tidak apa-apa, terenggiling. Kau sudah aman. Bau apa itu? Oh, Busuk sekali. Itu dari terenggiling. Terenggiling mengeluarkan bau busuk untuk melindungi diri. terenggiling pasti masih takut. Apa yang bisa dilakukan untuk membantunya? Ayo kita berikan dia ruang. Lihat, terenggiling kembali. Dadah, Pangolin. Jaga dirimu. Jangan menyeberang jalan lagi.
Misi penyelamatan yang menegangkan. Syukurlah kita berhasil mengantar terenggiling dengan aman. Hah? Terdengar salah? Jangan lagi. Oh, bayi berang-berang. Oh, lucunya. Kau sendirian? Lihat itu, burung dapat cacing di pagi hari. Aku mau lihat, Leo. Silahkan, Katie. Mereka memberi makan anaknya. Tampaknya Hiro juga mau makanan mereka. Kurasa kau tidak suka cacing, Hiro. Oh, hai Ranger cilik Zari. Hai, Leo. Lihat yang kutemukan. Bayi berang-berang. Oh, tapi dia sendirian. Sungguh? Ayo kita cari tahu berang-berang jenis apa itu. Zari, kau menemukan berang-berang bulu halus. Berang-berang bulu halus punya kaki berselaput dan pandai berenang. Mereka bisa menahan napas selama 8 menit. Jadi mereka bisa berburu di bawah air. 8 menit menahan napas di air. Andai aku bisa. Iya, aku ingin berenang dengan berang-berang bulu halus. Mereka sangat senang bergaul dan bermain. Dan mereka hidup bersama keluarga. Mereka bersama keluarga? Tapi bayi berang-berang ini sendirian. Oh tidak, dia pasti tersesat. Kita harus pulangkan dia. Jangan cemas, Zari. Kami akan ke sana. Ranger pamit. Ranger pamit. Ayo ke tempat Zari. Jangan takut, bayi berang-berang. Mana keluargamu? Aku tidak lihat. Hah? Oh tidak. Oh, tidak apa-apa. Berang-berang bisa berenang, kan? Dia akan baik-baik saja kalau di air. Mungkin tidak. Bayi berang-berang bulu halus bergantung pada ibunya untuk perlindungan. Ibu berang-berang harus menyusui dan mengajari anaknya berenang. Oh tidak. Bagaimana kalau dia belum bisa berenang? Jangan ambil risiko. Kita coba ambil dari sini. Tunggu, Zari. Jangan sentuh dengan tangan. Karena ibunya tidak akan mengenalinya lagi nanti. Oh, tidak. Tampaknya dia belum bisa berenang. Aku tolong. Jangan cemas, aku saja. Ransel terbang. Ayo bayi berang-berang. Dapat. Phew, hampir saja. Minumlah, bayi. Jadi, bagaimana kita menemukan keluarga berang-berang? Halo, Ranger cilik. Ranger Rocky. Ada apa di tanganmu? Ini kandang kosong. Aku baru selesai menyelamatkan satwa. Kenapa ada bayi berang-berang? Dia tersesat, Ranger Rocky. Kita harus cari keluarganya. Ayo pulangkan bayi ini ke keluarganya. Ini salah satu lokasi yang memungkinkan. Ada berang-berang. Ya, berang-berang. Ke sana. Cepat semua. Ada apa, Hiro? Oh, lihat. Ada keluarga berang-berang lain di sana. Hah? Jadi bayi ini dari keluarga yang mana? Oh tidak, kenapa bertengkar? Ini perebutan wilayah. Berang-berang bulu halus sangat teritorial. Mereka bisa meninggalkan jejak berupa benda mirip jeli berbau yang menandai wilayah. Seiring populasi yang membesar, timbul kompetisi untuk makanan dan tempat tinggal. Kita harus hentikan. Kita tidak boleh mengganggu Ranger cilik. Tidak aman dan bisa memperparah pertikaian. Lalu kita harus apa, Ranger Rocky? Kita harus tunggu keadaan jadi tenang dan coba cari keluarga bayi ini nanti. Ini lokasi lain tempat berang-berang bisa berada. Hah? Berang-berang! Di sana! Oke, Ranger cilik. Kita lepas bayinya dulu.
Tunggu dan pastikan keluarganya menemukan dia. Kurasa keluarga berang-berang tidak bisa mendengarnya. Mereka malah semakin jauh. Biar ku bantu. Coba lihat, Ranger cilik. Itu ibu berang-berang. Oh, Dadah, bayi berang-berang. jadi besar dan kuat ya. Jangan tersesat lagi. Misi sukses. Syukurlah kita menemukan keluarga bayi berang-berang. Hai Ranger cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2, tetap tenang. 3, panggil orang dewasa untuk membantu. Tekan subscribe dan klik tombol suka.